Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tia Marini Zara dengan nomor 15036147. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas satu dengan tema model pembelajaran Project Based Learning di SMK untuk mata kuliah strategi dan media pembelajaran. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas saya. Didapatkan 5 jurnal dengan topik bahasan tentang penggunaan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL di sekolah menengah kejurusan atau SMK, di mana subjek yang ditelitinya adalah peserta didik SMK itu sendiri, dan ada pun persamaan dan perbedaan dari kelima jurnal. Persamaannya dari kelima jurnal ini sama-sama menggunakan model PJBL tentunya, dan terdapat beberapa jurnal yang menggunakan metode penelitian yang sama, yaitu Classroom Action Research atau penelitian tindakan kelas. Perbedaannya adalah ada beberapa jurnal yang menggunakan metode penelitian lain. Meski terdapat metode penelitian yang digunakan pada beberapa jurnal ini berbeda, tetapi tetap memiliki hasil belajar yang sama, yaitu Project Based Learning dapat membuat perubahan nilai yang baik untuk peserta didik. Dan persamaan dan perbedaan yang telah disebutkan tadi akan menjadi fokus pembahasan pada tugas ini. Pembahasan jurnal. Kita masuk ke pembahasan jurnal. Jurnal yang pertama yaitu dalam jurnal Abidin, Karyono, dan Rahayu pada tahun 2021, ini menggunakan metode penelitian eksperimen dengan rancangan pretest dan posttest. Penerapan PJBL pada penelitian peserta didik kelas 11 SMK Informatika Sumber Ilmu Tulangan dan SMK IPM 7 Tarik Sidoarjo telah disanakan dengan baik dengan proyek yang dikerjakan adalah pekerjaan nyata di lapangan kerja. Penekanan pembelajarannya terletak pada penghasilan produk dengan melakukan keterampilan meneliti, menganalisis, membuat, hingga dengan mempresentasikan produknya. Awal dan akhir pembelajarannya selalu diberikan pretest dan posttest guna mengetahui pemahaman dan hasil belajar dengan penerapan PJBL ini berpengaruh atau tidak. Diterapkannya PJBL pada proses belajar mengajar dapat menumbuhkan keaktifan kreativitas, motivasi responsif yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, serta kemandirian peserta didik kelas 11 SMK Informatika Sumber Ilmu Tulangan dan SMK YPL 7 Tarif Sidoarjo pada materi produktif kejuruan teknik komputer dan jaringan. Dalam jurnal yang kedua, oleh Anggraini dan Wulandari di tahun 2021, metode penilaian yang digunakan ini adalah deskriptif dan kualitatif. Ya, subjeknya adalah peserta didik kelas 10 OTKP SMK Negeri 2 Blitar, pengumpulan datanya dengan mewawancarai 2 orang pendidik OTKP SMK 2 Blitar, dan pengkajian terhadap penelitian terdahulu. Didapatkan hasilnya yaitu bahwa terdapat pengaruh yang baik dengan memperlakukan model pembelajaran PJBL yang mampu meningkatkan keaktifan peserta didik khususnya dalam mata pelajaran humas dan protokolan. Dapat pula mendukung peserta didik dalam memahami lebih sebuah materi yang disampaikan sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Dan yang ketiga ini gabungan dari ketiga jurnal yang terakhir ada di tahun 2020, 2020 juga, dan 2015 dengan menggunakan metode yang sama di ketiga jurnalnya ini menggunakan Classroom Action Research yang di mana ketiga penelitian ini tuh sama-sama dilakukan selama 2 siklus dengan tahapan di setiap siklusnya itu ada perencanaan, tindakan, observasi, refleksi, dan tindak lanjut terhadap hasil penelitian yang sudah dilaksanakan. Pada siklus ke-1, ketiga jurnal ini menggunakan pembelajaran berbasis proyek, peserta didik membuat kelompok, berdiskusi, hingga menghasilkan produk yang dipresentasikan. Setelah dipresentasikan, pendidik memberikan post-test atau soal yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Setelah didapatkan hasil berupa nilai, pendidik melihat masih terdapat peserta didik yang tidak memenuhi nilai KKM dan masih belum memahami, maka dilanjutkan dengan siklus kedua dengan menggunakan pembelajaran yang sama dengan berbasis proyek. Di ketiga jurnal ini, pada siklus kedua didapatkan hasil pelajaran yang baik, naik secara signifikan menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Tidak hanya nilai melalui proses saja atau soal saja, tetapi nilai keaktifan peserta didik turut diperhatikan dalam hasil belajar ketiga jurnal ini. Sehingga dengan hasil berupa kenaikan yang signifikan ini, dapat ditemukan bahwa pembelajaran dengan PJBL ini sangat berpengaruh dengan adanya hasil belajar yang membuat motivasi belajar peserta didik yang besar terlebih dalam membuat sebuah proyek. Dalam kelima jurnal ini saya dapatkan semua menggunakan media presentasi dan kelompok dalam mensukseskan proses pembelajaran. Saran saya, model pembelajaran ini bisa diterapkan di setiap mata pelajaran karena sangat efektif dapat meningkatkan nilai pengetahuan dan keaktifan peserta didik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.